Selamat pagi menjelang siang ya. Hari ini saya berada di sekitar Jembatan Sedekah di Jalan Nasional 3 antara Saketi Bayah. Saya berada hari ini di sebelah kiri saya ini ada bekas jembatan kereta api jalur Bayah Saketi jauh kurang 60 km. Ini kereta api dibangun pada tahun 43 oleh Robusa, dipergunakan untuk mengangkut hasil bumi dari kawasan Banten Selatan oleh penjajah Jepang. Sejak lama memang Banten Selatan ini sudah dikenal sebagai daerah yang potensial sebagai sumber daya alam baik pertambangan maupun hasil bumi lainnya. Nah, insya Allah itu informasi bahwa jalur Saketi Bayah ini oleh Perum PJKA akan dibangun kembali dan sudah mulai dilakukan penataan. Kelak kalau seandainya jalur kereta api ini sudah berfungsi kembali, maka masyarakat dari arah Rangkas Bitung dan sekitarnya bisa menaiki kereta api dan menyusuri sepanjang jalur pantai yang hari ini awak saya bersama teman-teman akan melanjutkan perjalanan menuju kawasan Sawarna di arah sebelah sana. Nanti banyak yang kita akan dari sana. Hari ini Abah akan berangkat menuju kawasan pantai Sawarna ya. Ini sedang menyusuri Jalan Nasional 3 antara Saketi Bayah. Setelah kemarin kita seharian bersilaturahim untuk membedah rencana pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan. DOB Cilangkahan ini sudah sejak 20 tahun lalu ya, digagas oleh para sesepuh di Banten Kidul yang meliputi 10 kecamatan. Namun sudah 20 tahun ini belum ada titik temu yang menggembirakan. Nah, hari ini Abah bersama teman-teman akan ke Sawarna, itu akan mengunjungi makam Bupati pertama ya, Raden Temu Suradilaga. Bahwa bagaimanapun Banten Kidul ini dulunya adalah merupakan kabupaten pada tahun 1813. Yang penting bagaimana kita ke depan. Nah, pertemuan silaturahmi hari ini dan konsolidasi hari ini untuk memperkuat, untuk mempersatukan semua elemen. Dan alhamdulillah saya terharu, begitu antusias, berarti terbentuknya DOB Cilangkahan bukan hanya mimpi pengurus Batu, tapi suatu keniscayaan bagi kita masyarakat Tempat Selatan itu harus terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, sampurasun. Alhamdulillah di siang hari ini saya berada di Kampung Ciasem, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten Selatan. Kemarin kita ketahui bersama bahwa masyarakat Banten itu yang terdiri dari 10 kecamatan, itu Kecamatan Cilograng, Bayah, Cibeker, Cibareno, kemudian juga Malingping, Cihara, Panggalangan, Wonosalam, Cijakuk, Cigemblong, itu berkumpul bersama di kawasan sebuah kafe di Malingping dan menggelar rapat akbar yang intinya itu akan bagaimana ke depan melakukan konsolidasi, melakukan sebuah satu kekuatan untuk segera mempercepat proses terbentuknya Kabupaten Banten Kidul yang pertama Kabupaten Cilangkahan, DOB Daerah Otonomi Baru Kabupaten Cilangkahan.
DOB Cilangkap ini sudah diperjuangkan oleh para Inohong Banten Kidul sejak 20 tahun yang lalu dan sampai hari ini masih belum terwujud dan terakhir terkendala karena persoalan moratorium. Gimana pun juga bahwasanya banyak orang yang tidak tahu bahwa sebetulnya sebelum terjadinya Kabupaten Lebak atau berdirinya Kabupaten Lebak pada tanggal 2 Desember 1828 itu Kabupaten Lebak di Lebak Parahiang sebelah kawasan Baduy itu ada yang namanya Kabupaten Banten Kidul dengan Bupati Raden Temenggung Surikala yang hari ini kuburannya ini. Inilah tempat peristirahatan terakhir Raden Temenggung Suradilaga, Bupati pertama di Banten Kidul yang berdiri pada tahun 1813. Nah, alhamdulillah hari ini di samping saya sudah hadir seorang tokoh masyarakat, tokoh pejuang, Erwin Komarasukma. Assalamualaikum Kang Erwin. Beliau ini selain tokoh di Banten Kidul, pernah menjabat kepala desa, pernah menjabat sebagai anggota DPRD, dan sekarang bergerak di bidang usaha pariwisata, mengembangkan bagaimana potensi Banten Sanura. Nah, Erwin, nanti tolong menceritakan. Ini kan banyak yang tidak tahu. Orang selatan, orang Bayah, orang Malingping tidak tahu. Ini di samping kita ini bupatinya Banten Kidul, gitu. Tidak ada yang tahu. Mungkin sedikit yang tahu ya. Artinya wajar saja kalau saya warga Banten Selatan ini menghendaki kembali namanya itu Banten kabupaten. Tolong ceritakan, Erwin, biar masyarakat tahu. Gimana? Kita santai aja, Erwin. Baiklah. Ya. Jadi ini awal mulanya kan kita dulu ini suatu kecil. Siap. Ini tahun 70-an lah ya, tahun 70 masih kecil. Sering kali dibawa oleh Bapak, kebetulan Bapak Komar juga adalah kepala desa dulu ya. Nah, ada kopolot yang namanya Aki Enting ya. Aki Enting dia kuncen di sini, kuncen di sini dan kadang-kadang ada celetukan ya, kita ngobrol-ngobrol, yang anak kecil ya suka nanya kan gitu kan, suka nanya. Nah, kan gitu. Tapi dia tidak menjelaskan siapa itu. Hanya berbicara beliau Menak di Banten Kidul. Menak Banten. Nah, hanya Tumenggung ya, kayak gitu, Tumenggung. Dia tidak tahu namanya siapa. Kayak oge gitu kan, kayak aset plus gede, bakalnya sorangan, gitu. Ya, udah. Nah, udah beristirahat. Setelah saya jadi kepala desa, suka ngobrol-ngobrol lah dengan Kak Purwadinda ya, tentang sejarah Banten Kidul dan sebagainya. Cerita Banten Kidul, karena yang tahu cerita sejarah Banten Kidul ini Kak Cecep ya, jadi agak nyambung sedikit. Nah, udah begitu ceritanya ya saya coba literasi, tidak saya coba diungkap ini siapa ini, lalu ada sedikit datang menceritakan siapa dia. Nah, lalu kita sambungkan literasi ini dengan literasi sejarah. Kita sambungkan literasi siapa ini Tumenggung. Hanya kalau yang namanya di Banten Kidul ini Tumenggung nggak banyak kan, hanya satu orang. Berhubungan dengan siapa? Nah, makanya saya coba gali tentang sejarah Banten Kidul. Nah, karena kenapa sih ada Banten Kidul? Ya kalau tidak ada Inggris mungkin tidak akan Banten Kidul. Indonesia pada tahun 1811 menyerahkan kekuasaannya Belanda kepada Inggris. 1813 karena Banten juga sudah masuk kekuasaan Inggris, makanya Kesultanan Banten dihapus. Bukan dihapus, kekuasaannya diambil. Dan membagi Banten itu menjadi 4 kabupaten. Di antaranya adalah Banten Kidul. Nah, karena Inggris ini hubungannya dengan Priangan lebih dekat, dia lalu menunjuk pejabat-pejabat tingginya, bupatinya itu dari Priangan kebanyakan. Termasuk Raden Temenggung Suradilaga. Nah, pada tahun 1813 Temenggung Suradilaga ini dilantik menjadi Bupati Banten Kidul. Nah, selama dia menjabat jadi bupati, nah dia ini hanya dibantu oleh 2 bupati. 2 bupati enggak? Dua Demang. Bukan. Bupati. Saudara-saudaranya yang menjadi bupati. Pertama adalah Bupati
Wiranata Kusuma, Bupati Bandung. Bandung, Ya. siap. Ya. Kedua, Bupati Prawira Direja, Bupati Cianjur. Nah, dia itu membantu karena apa? Kondisi di Banten Kidul ini cek paribasa morat marit lah, Ya. morat marit. Jadi mereka ini hubungannya kan. Ini Tumenggung Suradilaga ini orang Priangan bertereh ke dalam Sawidak, juga ke Sumedang ya, dengan Cikundul dalam Cikundul dan sebagainya, ini berhubungan dekat karena mereka saudaranya. Selama menjabat Bupati Banten Kidul ini, ya tadi ini karena banyak sekali tantangan rintangan ya, karena berhubungan dengan ada perlawanan waktu itu dengan rundayan-rundayan ini ya, karena tidak sesuai kan. Ya. Baru pada tahun 1816 setelah Inggris menyerahkan kembali kepada Belanda, Bupati Banten Kidul Tumenggung Suradilaga ini diganti oleh Raden Sanjaya. Nah, selama menjabat jadi bupati ini dia dibantu oleh Patih Ngabehi Surya Pringga. Ya, dia itu kerja singa. Ngabehi nah, itu. Oke. Dia diberhentikan menjadi bupati Banten Kidul. Nah, menyerahkan kekuasaan dengan menunjuk Raden Sanjaya yang masih kecil. Ya, Banten Kidul pada waktu itu akhirnya yang melaksanakan kegiatan pemerintahan Banten Kidul itu Ngabehi Bahu Pringga. Ya, yang menjadi karena apa? Raden Sanjaya ini masih kecil kan. Nah, yang berhubungan dengan Tumenggung ini, ya mungkin kalau wajar lah orang hati, Ya, aing dieureunkeun kan gitunya. Aing dieureunkeun. Diberhentikan gitu ya. Begitu aing dieureunkeunnya udah. Nah, ini karena ini bukan cerita serius, cuman hanya langsung aja datang bercerita seperti begitu. Nah, bercerita seperti ini, nah berhubungan dengan ini Tumenggung. Nah, dia itu tidak pulang ke Priangan, tetap di sini. tapi keluarganya saja yang ke Priangan. Kita cari yang di mana makam Tumenggung Suradilaga, nggak ada. Di sini. Saksi Cianjur nggak ada, yang nggak ada. Nah, udah keluarganya. Nah, dia ini makanya dia bumen-bumen. Istilah tema niis, ya. Ya, Membawa beberapa tokoh pembantunya yang dipercaya oleh dia untuk datang ke sawah. Maka di sini, kenapa dia di sini? Nah, kenapa dia di sini? Biasanya kalau orang tua baheula itu dia mencari tempat yang cocok. Pertama dekat air, Pegunungan. ya, pegunungan dekat pantai dan sebagainya. Pokoknya tempat yang mudah. Ya, untuk melakukan kegiatan bertani, bercocok tanam dan sebagainya. Termasuk di sini kan ada mata Cikahuripan. Ya di sana, ya. Yang airnya selalu mau halodo, mau ini juga, ini juga. Nah, seperti itu. Airnya nyambung. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Aki Enting begitu. Menak di Banten Kidul. Engke oge geus gede cenah asep bakal nyaho. Engke ge sajarahnya cenah kabuka. Nah, setelah kita tahu seperti begitu, lalu udah daripada orang yang datang ini banyak tokoh-tokoh loh yang datang ke sini ziarah. Datang ini orang tokoh berbagai daerah yang datang ke sini ya, yang berziarah. Tokoh-tokoh di Banten Kidul banyak. Di atas, di depannya pohon, mereka berziarah, kayaknya nggak pantas kan gitu kan. Ya, orang bupati ini gimana pantas nih, udah nggak pantas. Saya ingin yakinkan juga, saya bawa tokoh Kopalot dari Bandung. Ingin yakin nih saya, Huis, misalnya begitu ya. Huis. Nah, karena saya belum, kalau ke saya udah datang gitu kan, artinya Huis. Coba supaya nyingkron gitu antara sejarah aklinya dengan naklinya kita untuk diseimbangkan, untuk nyambung gitu. Ya akhirnya dia seperti begitu, hanya titip. Setelah itu kita bangun, daripada nanti orang yang berziarah ke sini di depan pohon nggak pantas ya. Hanya kita bangun seperti ini, kita buatkan musola yang tujuannya adalah kalau ada yang datang ke sini kan begitu, karena kita juga termasuk rundayanya juga kan. Ya. Siapa sih yang akan meneruskan? Nah ini walaupun saya bukan ahlinya untuk hal-hal seperti begitu. Yang penting saya nggak mau mulai. Oke, seperti ini ya nyingkron. Nah, setelah itu beres ini nih, Pak Haji ya, beres ini.
Saya 1 minggu beres ini, Bangun ini tempat ini. ada nyambung lagi. Nyambung Apa lagi. itu Itu apa? Nah, pas malam Jumat ya. Kan saya bukan orang ahli yang begituan. Bukan. Biasanya kan saya sampai jam 2 malam, jam 3 malam nggak pernah tidur kan. Nggak pernah tidur, saya nggak pernah tidur waktu biasanya sendiri. Biasanya suka ada hansip ronda yang temen. Pada waktu itu nggak ada orang. Tiba-tiba ada yang beres. Anu abah cenah aya keneh cenah bangun. Balik mana cenah? Nah, udah gitu saya tanya sah gitu kan. Kan saya takut nih. Sadar gitu ya. Ah. Siapa itu? Sahai gitu. Sahai. Akhirnya kan saya memberanikan diri lah ya, itu memberanikan diri. Komunikasi tanpa kirim kan begitu. Saya kan bukan ahli uka-uka. enggak, saya nggak bisa biasa begitu. Makanya saya punya insting yang nah, kuat. seperti begitu akhirnya dia ya cenah abah tuh di Sabrang kan gitu. Saya nggak pernah seumur hidup itu ke Sabrang. Sabrang itu sebelah sana. Sabrang sebelah di Gondang ada dekat rumah saya gitu. Ke Sabrang cenah aya. Sarua cenah beres kendak abah oge cenah Pernah berjuang di sini. berhubungan dengan ini ya. Abah oge beukeut cenah kanu di ditu cenah. Besoknya pagi saya kumpulkan Keluarga. tokoh-tokoh di Gondang ya, di Sabara Timur ada tokoh Kauba ini naon pokoknya yang kan itu ya udah. Oh iya, karena ada amanat untuk dibangun, udah saya bangun besok kompres itu beres itu 1 minggu kemudian ya datang lagi itu begitu masih ayah 2 deui gitu. Jadi yang di Cikondang itu siapa itu? Itu namanya Ki Buyut Odi. Ibet Odi. Itu sama satu bulan terah dari Jadi Sumedang. dia Ki Buyut Odi itu menurut ini berhubungan dengan ini berarti dia adalah kepercayaan beliau gitu kan. Tokoh-tokoh kepercayaan beliau. Nah, masih ayah 2 deui. Aduh ya, tapi Mana udah. itu? Besok pagi saya kumpulkan lagi. Orang tua disuruh cari di mana. Kamu juga? Nah, RT, RW, mandor, LPM semua cari hansip ya cari. Hari Jumat jam 10 mereka pulang. Sudah kepanggil. Nah gitu kalau yang mereka ketemu. Nah udah. Kata saya udah aja nanti kalau sudah Jumat. Pada Jumat yang akan itu. Oke. Pada Jumat jam 2 cari. Gua abdi kepada nama. Ketemu juga akhirnya. Ketemu. Jadi nggak sengaja kan saya pusing kan. Pusing nih di kon amat anu kar itu bala mana ya gitu. Tajong ku abdi teh nya ieu naon cumplung tajong aja. Pas ditajong dihanap nah ieu gitu kan gua. Oh ieu gitu. Yang satu lagi. Nah, jadi itu dia. Gitu kan nyapekeun bae itu kan gitu nyapekeun. Karena dia orangnya panas bahan ya nyapekeun bae. Ayo ruyuk. Koek-koek. Ketemu juga. Oh iya gitu. Udah gitu beres. Masuk ke kantor tembok deh jam kirian. Udah beres. Nah udah beres semua. Runtuh tuh semua adek. Oh ya salah itu. Yang di sini bukan yang di Tumenggung di sini, yang di sini ya. Di sini ya. Ini nih di belakang. Sini. Ini roboh ini. Iya. Dari sana kan ngasih tahu turun tuh sudah tahu. Nah, besok nyambung dari situ udah aja. Ternyata setelah kita ini kan itu namanya Cibalung Tunggal, Cimanti, Ki Buyut Odi, Ki Buyut Sairah nih, Ki Buyut Sare. Sebelah sini. Itu yang nunggu Gunung Kembang. Nah ini jadi berhubungan berkorelasi semua. Mereka ini juga menurunkan turunan orang Sawarna nih, kan gitu ya. Ini tidak berketurunan dia. Tidak berketurunan. Iya, karena keluarganya kan pulang ke ya, kan begitu dia hanya kerja meninggal di sini, akhirnya seperti itu. Nah berhubungan makanya waktu zaman ke kepala desa kan saya punya dapat wangsit tuh ya. Kan Tumenggung. Nah, arti Tumenggung itu kan bahasa Siloka, pitutur menak jeung pangagung kudu diturut jeung dijunjung. Berarti kan dia teh menak Tumenggung teh, kan begitu. Makanya turun. Nah, di dalam wangsit tersebut kan berbicara sawarna dan silangkahan. Ya. Nah, silangkahan itu akan begini, sawarna akan begini semua. Ini kan. Ya.
ini sangat berhubungan sekali. Istilahnya, kok kenapa? Biarkanlah orang tidak, karena saya coba ke Jasinga, di Jasinga itu ada Wong Saga, dan sebagainya ini, tapi kan tidak. Hanya di sana ada dalam-dalam yang Tumenggung, dalam-dalamnya menak-menak yang di sana yang memang berhubungan juga dengan Banten Kidul. Tapi karena ini mau bupatinya, tapi sebelum ini. Karena apa yang namanya bupati-bupati dari 4 ini semuanya juga dari Priangan. Oke, nah dulu ini kan ini kita ke Banten Kidul, Banten Kidul. Tapi pada saat Raden Temenggung Sulelaga ini, ibu kotanya di Cilangkahan. Cilangkahan, iya. Yang sekarang itu di perempatan antara Pebinuangan, nah itu. Baru Kak, nanti, nah makanya saya sambungan lagi. Itu Cilangkahan kan. Di Cilangkahan dengan kabupaten Banten Kidul itu kan kabupaten ibu kotanya Cilangkahan. Baru pada tahun 1828 Banten Kidul ini kan Kabupaten Banten Kidul dihapuskan dan ibu kotanya dipindahkan ke Lebak Parahiang. Nah, karena itu Raden Sanjaya itu ya yang itu ya pelaksanaan dari tahun 1816 sampai ke 1828 ini masih posisi di ini lalu dipindahkan ke Lebak Parahiang yang lebih damar. Ya, lebih damar di Lebak. Ini bukan lagi Tumenggung Suradilaga, bupatinya bukan, tapi Raden Sanjaya atau Ngabehi Bau Pringga. Karena Ngabehi Bau Pringga itu juga kan orang sana, beliau itu kan. Nah, makanya ditempatkan ibu kotanya di sana. Baru pada tahun 1828 dipindahkanlah ke Warung Gunung dan kabupatennya dirubah menjadi Kabupaten Atas itu Lebak. Kabupaten Lebak. Baru sejarah Kabupaten Lebak berdiri di situ. Itu kan. Oke, jadi gini, ini cukup menarik ya. Jadi kalaupun toh seandainya ini masyarakat Banten Kidul yang terdiri dari 10 kecamatan dengan jumlah desa 102 sejak waktu yang lalu menggaungkan kembali semangat Banten Kidul, kayaknya kan bukan semata-mata karena jauhnya ke pusat pemerintahan. Tapi memang sudah ada perah dari sana itu ya, gitu. Gimana itu? Apa memang BOB ini merupakan suatu keharusan mutlak terjadi sebagaimana kemarin masyarakat kumpul ribuan orang. Pokoknya kita ini kalau tidak disetujui udah kita demo saja, gimana itu? Jadi sebetulnya memang sangat relevan sekali karena berhubungan dengan sejarah Banten Kidul dan Cilangkahan kan begitu. Kedua Cilangkahan dulu juga kewadanaan ya, kan begitu. Cilangkahan kan kewadanaan setelah jadi Kabupaten Lebak. Nah Cilangkahan juga kewadanaan. Cilangkahan jadi robah menjadi kewadanaan oleh Kresidenan ya waktu jadi presiden. Jadi wajar dan pantas kalau Kabupaten Lebak ini dibagi menjadi beberapa atau kabupaten termasuk Cilangkahan ini. Nah, kenapa demikian? Kan ada di dalam wangsit itu Cilangkahan. Prak sekeseler di kaler, dulur-dulur di kidur, barayanu tewetan, para pangagung anu cicing di belah tungtung kulon, gera sabengketan. Sangkan sawarna jeung Cilangkahan, gera bisa tandang nyanikeun kahayang, jadi kota bungsu anu gandang. Nah, kan begitu. Iya Cilangkahan sebetulnya moal jadi lamun masyarakat, nah tokoh masyarakat, nah para pejabat nu aya di wilayah Cilangkahan paburencai ya, harus bersatu baru enggak ge aya waktuna kan gitu kan enggak ge aya waktuna Cilangkahan kan kota bungsu kabupaten bungsu di Banten kan artinya saya di kota bungsu disebutnya tapi kan tidak seperti begitu ya Cilangkahan itu harus jadi kabupaten sesuai dengan harapan. Kenapa berhubungan sebelum ada yang lain juga ada sawar dengan Cilangkahan. Cilangkahan ini kan distrik dari Pador yang tertera dalam surat keputusan Gubernur Jenderal Lapres gitu kan? Iya betul. Terus gini, tadi kan filosofi Cilangkahan seperti itu. Ini menarik nih ya. Kenapa sih disebut sawarna gitu? Kan kata orang Sunda mah sawarna kan hiji, sawarna itu maksudnya apa sih filosofisnya sawarna gitu loh? Gimana filosofisnya? Jadi sawarna ini kan ada beberapa arti kan. Sawarna itu kan bahasa Sanskerta. Oke. Suwarna itu emas. Nah, suwarna itu emas. Suwarna itu emas artinya apa? Emas ini bukan berarti sumber daya ada emas, tapi sumber daya alam kemudian hari itu akan menjadi sebuah yang terang benderang juga gitu kan. Potensinya sumber daya alamnya sangat bagus, pemandangan sangat bagus kan seperti begitu. Ini lebih daripada. Yang kedua, sawarna ini unik juga. Apa itu? Di hulu Sungai Cisawarna itu namanya Kampung Sawarna. Sungainya Sungai Cisawarna.
di desanya paling muara adalah sawarna. Jadi ini cukup. Ketiga, sawarna ini bahasa kirata kolot baheula. Kumaha? Sorana ka mana-mana. Nah, gitu kan. Sawarna Gitu. ka mana-mana. Sorana ka mana-mana, bakal sohor ka mana-mana. Kan gitu artinya ini di Banten ini, di Blebak ini dibandingkan dengan yang daerah yang lain, sawarna mah geus kasohor gitu kan. Kan gitunya. Nah, itu seperti itu. Terus Agin ya, ini kan sekarang kaitan dengan DOB Cilangkahan, kemudian juga ini kan tadi bilang bahwa ini akan terwujud sebuah kabupaten kota bungsu, kota terakhir yang begitu memiliki nilai emas. Nah kalau ini sekarang ini kan pemerintah Lebak termasuk KA di dalamnya itu kan sedang mengusung Geopark Bayah-Dom. Di dalamnya juga teman-teman ABI juga terlibat di sana. Geopark Bayah-Dom menjadi kawasan Geopark nasional ya. Apa mungkin itu satu cikal bakal terwujudnya kota bungsu yang memiliki sebuah kekayaan, rakyatnya makmur, apa itu cikal bakal kira-kira itu dari sisi apa pemenangan? Ya. Lebak Bayah-Dom. Jadi begini, hubungan Lebak Bayah-Dom juga kan sangat berhubungan sekali. Ya. Kan? Nanti juga kan kayak bakal muncul, kan gitu. Anu tadi kenal jadi kenal, anu tadi nyaho bakal nyaho. Jadi di Banten Kidul, terutama di Lebak Selatan, yang terdiri daripada 10 kecamatan ini, potensi sumber daya alamnya dibandingkan dengan daerah yang lain, kan gitu. Wah, bukan main. Ya kan gitu, baik daripada geoparknya, geositnya atau sumber daya alam mineralnya, kan gitu. Hanya kan di situ ada batasan Banten Kidul, Mas. Sanajan sahebat-hebatna sumber daya alam berupa mineral, kade leuweung ulah di rusak. Kan begitu. Ya. Jadi jangan sampai, karena apa? Banten Kidul ini kan sudah dianggapnya paru-parunya Pulau Jawa, kan gitu, Kak. Nah kan ada orang Baduy yang sok adieu. Kade cenah. Leuweung kami ulah diganggu. Kan jaro daginah baru sok aa kan dia. Jaro daginah ini sih tina leuweung kami kan gitu, Kak. Ya, seperti gitu. Jadi ada hal-hal seperti begitu, ada sekatan-sekatan walaupun potensinya banyak tapi jangan, karena apa? Kalau seluruh potensi sumber daya alam mineral itu dibukbak, hancur. Nah, itu aja. Baik, terima kasih banyak ini hatur nuhun pisan penjelasannya yang sudah begitu gamblang apa itu DOB Cilangkahan, bagaimana tentang kisah Tumenggung Subalilaga. Ya, saya bersama teman-teman menyampaikan terima kasih dan mudah-mudahan ini sebuah satu gambaran kepada generasi penerus dan semoga saja DOB Kabupaten Cilangkahan segera terwujud sehingga ke depan bagaimana kota bungsu di Banten segera terwujud yang rakyatnya sejahtera, mandiri, bermakmur. Itu hanya nuhun pisannya hanya. Alhamdulillah nuhun pisan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih ya.